Kedengaran tidak suara Ibu Rika? Karena Ibu Rika akan menjelaskannya. Ya, tidak mau pulang-pulang lagi. Oke, dengar nggak? Justin belum masuk. Iya, lagi ke rumah sakit. Ini ada. Nah, jelas tidak Justin suara Ibu Rika? Jelas. Jelas. Kedengaran. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu, yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir ya. Ini masuk semua. Bu ini halaman berapa Bu? Ya, tapi sebentar ya. Ya. Kelin, Ferdinand, hadir. Lorenzo, hadir. Ilan, Weren, hadir. Anci, hadir. Sarah, Wesen, hadir. Karaka, Hadir. Elwood, Justin, Nicole, Benny, Maureen, Nadia, Hadir. Jenis, Cia, Hadir. Edwina, Hadir. Dasania, Aurel, Hadir. Alicia, Seralin, Michelle, Tiara. Oke, hebat. Kelas ini hadir semua, luar biasa ya. Dipertahankan ya sampai nanti ketemu Mbak Ibu Rika di kelas 7 yang masih di ITS. Oke, baik teman-teman. Minggu depan kalian wajib memberikan project untuk uji ulangan tengah semester. Minggu depan projectnya apa? Oke, projectnya apa? Projectnya adalah mengubah puisi menjadi prosa. Atau biasa kita sebut dengan parafrase puisi. Puisinya apa? Oke, puisinya apa? Temanya tentang bumi, ya, tentang lingkungan. Bebas, puisinya bebas ya. Iya, boleh buat sendiri, boleh cari referensi dari yang lain. Tapi ingat, ini adalah nilai midterm, ya, Ila. Gak buat ibu akan telepon mamanya, ya, karena ini nilai midterm. Lorenzo juga, aku langsung telepon papanya langsung. Ya. Nah, mana? Oh, kirain Ibu Rika sekarang mau teleponin. Bukan, ini yang baru. Jadi ini adalah midterm kita. Bu Rika, midterm kita tidak ada tes, tapi menghasilkan project, menghasilkan dari tema 8. Ya. Tidak perlu presentasi, tapi berbentuk video, Bu. Jadi videonya tidak boleh kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Pokoknya tidak boleh terlalu lama, bisa sampai 1 jam. Kalau 1 jam itu namanya udah movie ya, udah film, udah novel. Ya udah novel, betul. Udah bukan cerpen lagi ya, bukan prosa lagi. Jadi jangan terlalu lama, jangan juga terlalu sedikit. Prosa atau puisi? Itu kan prosa. Bukan puisi yang diubah menjadi prosa. Jangan puisi kasih. Bu Rika sama puisi, ya? Bu. Ya, sebentar dulu. Ibu jelasin dulu pelan-pelan, ya. Oke, lalu puisi boleh sumbernya dari mana saja, boleh buat sendiri. Jadi pertanyaan ke sebelah, pasti Alicia mau buat sendiri. Nah, itu yang buat sendiri, hasil karya sendiri ditulis namanya ya. Misalnya judulnya apa? Bumiku, karya Elwood. Itu udah jelas. Kita pengen boleh buat, boleh. Puisi. Nah, kalau kamu menyadur punya orang, jangan lupa karyanya ditulis. Misalnya Bumiku, karya siapa? Ditulis. Ibu tapi buat nama saya kan nama. Bu kalau bikinnya sama orang pas di sekolah lain bikinnya namanya dua-duanya. Iya, ditulis dua-duanya kalau tulis berdua. Ya, kalau sendiri ya semuanya di sekolah lain. Iya, nggak apa-apa.
Ya kan? Itu kan hasil karya berdua, bukan kalau karya sendiri silakan. Oke, kan dulu nanti pertanyaannya nanti dulu, ya. Oke, itu ya. Ya. Ibu mau bikin prosa atau puisi? Puisi diubah menjadi prosa. Oke, jadi dua. Ya, puisi kamu bacakan. Sesudah kamu bacakan puisi itu minimal 3 bait. Berarti diubah menjadi prosa menjadi 3 paragraf. Paham? Bebas. Minimal 3 bait. Ingat ya, tidak boleh kurang dari 3 bait. Itu kalau presentasi yang satu. Oh, kalau gitu Ibu kirim videonya ke Google Benar Classroom. itu. Ya, jadi gini ya teman-teman. Jadi ketika kamu membaca dulu, sudah dibaca. Kalau dulu ya pengalaman Ibu Rika dulu kelas 7, kelas 8 itu mereka memusikalisasikan puisi. Kalau kita kan memparafrasekan puisi. Nah, mereka itu jadi di instrumen dulu. Misalnya kalau kamu baca puisi, kamu kasih instrumen dulu itu kan agak lama tuh, ya kan? Boleh di instrumen atau sesudah itu sudah kamu baca puisi, kamu kasih backgroundnya apa, ya? Yang biar menarik karena ini mulai midterm ya. Lalu yang sesudah kamu membaca puisi, kamu lanjutkan dengan kamu kan ini misalnya mendeklamasikan puisi, kasih judul atasnya, set keluar slide-nya, kamu langsung baca puisinya, misalnya Tuhanku, nah atas, lalu memparafrasekan, baru berubah menjadi mengubah puisi, memparafrasekan puisi, baru di situ jadi boleh pakai background musik. Background musiknya boleh suara Ibu Rika enggak? Enggak, emang Ibu Rika yang baca puisinya, mendeklamasikannya, enggak kan? Bukan background musiknya ya prosa Ibu Rika baca namaku. Stop dulu, nanti dulu Ibu mau kasih tahu tekniknya dulu. Ibu nggak mau ini 2 kali, karena habis ini Ibu mau jelaskan bagaimana caranya. Nah, sesudah itu, ya, sesudah kamu membaca puisi, lalu kamu membacakan prosa kamu atau cerita kamu. Jadi seperti bercerita, ya, mendongeng. Karena kita masuk ke prosa fiksi di sini, ya teman-teman ya. Baik, udah dijelasin ya sama Ibu Rika ya, prosa fiksi dan non fiksi. Jadi kalian membuat prosa fiksi. Jadi kamu mencoba bercerita, ya misalnya bumiku, bumiku. Pada suatu hari, nah, misalnya gitu ya, saya melihat ada hutan yang sudah gundul. Oke, background. Ya. Ibu emang temanya Kalau apa? misalnya hutan-hutan semua pada terbakar, nah seperti itu kan pakai kamu bagaimana kamu menceritakannya gitu. Bebas, asal jangan ini ya. Jangan pakai baju tidur ya. Tapi kalau temanya tentang misalnya bercerita cerita untuk di apa ya? Sebelum tidur ya boleh aja. Bu, nanti videonya kita dikasih lihat ke Lihat situasi ya. Karena tanggal 12, 3 dimulai dari 12, 13 dan 14 itu kan kalian sudah midterm, ya kan? Midterm sudah mulai mites mata pelajaran yang lain. Jadi kalau bahasa Indonesia kita tidak ada tes, ingat ya, tidak ada pertanyaan lagi ya, tidak ada tes. Project ini yang Ibu ambil nilai, paham? Paham. Jadi membaca puisi dan lalu mendeklamasikan puisi dan membaca prosa fiksi kamu, paham? Paham, Bu, itu puisi aku bisa aku translate. Pakai bahasa Indonesia dong. Ibu nggak bisa aku translate. Terserah, bebas kamu. Pokoknya semua dalam bahasa Indonesia buat yang terbaik karena ini adalah nilai midterm kamu. Oke? Ibu, Oke, baru ada pertanyaan. Silakan, Justin, ada apa? emang tuh hari Selasa sama hari Kamis itu harusnya sampai berapa? Maksudnya? Ibu kapan harus kasih Ibu Rika? Kayak Ini kumpulin kayak hari. Gak boleh. Wapri. Bu, duit lah Bu. Gak bisa dong. Aku mau Minggu berikutnya itu kamu sudah masuk. Senin aja Bu, Gak bisa Bu. Senin aja. Kita minggu depan lagi. Kenapa? Senin minggu depannya lagi. Jumat Gak depan. bisa Bu. Ada banyak sesi.
Iya, Senin. Banyak tes banget, Tanggal Bu. 11 aja, Bu. Tanggal 11, Bu. Tanggal 11. Iya. Ini tanggal apa? Tanggal 8 ya? Bu, tanggal 11. Oke, tanggal 8 nih, minggu depan. Oke, ya udah tanggal 9 ya. Tanggal 11, tanggal 11, tanggal 11. Sorry, 10 hari Minggu. Oke? Iya, iya. Hari Minggu, 10 Minggu. Nah, hari Biar ada Minggu Sabtu Minggu. dikumpulin, hari Seninnya supaya Ibu bisa cek. Karena Ibu pasti mengecek siapa yang tidak kumpulin. Sedangkan nilai itu harus masuk sebelum tanggal 13 atau 14. Karena Ibu harus nguber ini nih, iya. Ibu pilih Balwin, Lorenzo, pasti kan Ibu harus telepon mamahnya dong supaya dikumpulkan. Kalau tidak nilainya kosong kan midterm saya. Nggak harus kapan namanya kok, Bu. Siapa tahu dia submit. Oh enggak, biasanya iya Bu, tapi iyanya nggak dikerjain. Nah, itu biasa begitu. Kalau orang tuanya langsung. Ya, jadi sorry ya untuk midterm ini Ibu tidak toleransi. Oke, bagaimana yang di rumah? Paham ya? Ada pertanyaan lagi, Justin? Ibu emang kemarin sama hari Selasa itu harus sampai apa? Senin? Kemarin juga sampai kata apa, Bu? Oh, kemarin cuma Ibu Enggak, penjelasan, belum ada tugas dan Bu, lain-lain. kemarin kan Baru PR nama. Oh, Ibu, PR nama. Nah, ya. Sekarang Ibu mau tanya. Nicole, arti nama kamu apa? Ayo, Ibu suruh kasih. Erwin. Dia nggak tahu. Bu, ayo tanya yang bisa itu tapi Indonesianya. Indonesianya dong. Oke. Justin, Oh, Warren. arti nama kamu apa, Justin? Arti nama kamu, ayo Justin. Kan Ibu udah suruh tanya sama orang tua kamu. Arti namanya apa? Lalu Janice, Kailin. Ayo Kalau meyakinkan harus nggak, Bu? Ya? Saya harus nggak? Oh, kemarin kita udah bahas kemarin kamu. Bu, ayo bahasa Inggris itu kalau Indonesia. Kayak kalau kamu apa? Noodle. Nobel. 各个文艺复兴。 Kamu yang mana nih? Yang Alicia atau Faustin? Oh, Alicia. Karena dua-duanya namanya 等一 bagus. 下发表了，我报总讲，我已经跟印尼文的。 Namanya apa? Arti dari nama kamu? Karena Anzi. Tahu. Anza kan itu bahasa itu ya. Gimana dari Anzi? Anzi dari Anzi. Z. Ibu dikasih ada. Apa? Question apa namanya? Apa namanya? Apa nih? Ya? Beranian manusia. Apa? Beranian manusia. Brave ya. Oh, manusia yang berani. Elwood? Ada yang Inggris, Bu. Kan kemarin udah bukan. Oke, Elwood sudah. Terus siapa lagi? Bukunya English. Sarah, ayo Sarah. Sebenarnya kalau dipanggil Sarah tuh namanya. Bu, emang kapan ada kerja ini? Oh, ini kemarin. Kemarin kamu ikut lomba ya? Oh, masih nggak tahu, masih nggak tahu. Masih kan lomba. Nggak apa-apa. Salah juga lomba. Oh, saya juga lomba. Oke. Kelly, ayo Kelly. Kelly juga lomba. Kan sama seperti Kelly juga ya? Oh, iya. Ah, Ian, ayo namanya apa Ian? Ian. Ilan. Sorry, Ilan, ayo Ilan. Apa Ilan? Orang yang baik. Keren ya namanya ya. Ilan, orang yang baik. Keren. Michelle? Oh, yang menyerupai Tuhan ya. Michelle ya. Oke, baik, bagus. Itu dia. Oke. Yang di rumah dan yang di sekolah, apakah ada pertanyaan untuk project midterm kita? No. Ingat ya, berbentuk video. Oke. Weren apa artinya Weren? Sincere, so setiap hari aja. Pembelah. Pembelah apa? Nggak tahu. Gimana cari tahunya? Gitu. Di Google. Tanya dong yang jelas dong, ya. Tanya, Mbak Google, artinya yang jelas dong. Bu, itu nanti PowerPoint atau Bumi. Ya. PowerPoint atau gambar? Oh, where itu artinya memiliki tujuan kuat, tidak mudah terpengaruh.
Soalnya. Oke, ada siap apa? Itu nanti risetnya itu pakai PowerPoint. Terus jaga sih. Bebas. Kan ibu mintanya berbentuk video ya, bukan PowerPoint. Jadi aku post video harus share screen. Ya silakan, boleh. Boleh berdua nggak teman-teman? Boleh berdua nggak recordnya sama teman? Ya enggak lah, tugas kamu, nggak boleh. Udah ya. Oke, sekarang silakan buka bukunya. Kenapa? Nggak ada bu. Ibu, Benny nggak ada boleh. Ya naik presentasi. Silakan. Masih ada orang enggak yang harus presentasi. Iya, ini dia. Ibu kasih waktu sebentar ya. Selanjutnya nanti langsung ke materi untuk midterm. Silakan. Jadi, tadi kan udah ke toilet. Tadi udah ke toilet lagi. Ayo lagi. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pidato. Dan anak-anak muda yang saya sayangi dan banggakan. Ibu saya boleh terus di Terserah. Ya yang sulit. Yang memberikan kesehatan gratis dan gratis. Sehingga kita biar betul-betul bisa lepas SD kita tadi. Saya sebagai saya ingin menunjukkan semangat kepada anak-anak kelas ini dan yang sudah lulus dan akan selanjutnya sekolah pada jenjang kelas 7 SMP. Menjaga kemudian membuat kami adalah berdidik di Jakarta School. Yang berkreasi siapa ya? Yang sudah Ya. Rasa kalian sudah belajar di kelas 1 SD sampai dengan kelas 1 SD di Jakarta SD. Kamu satu ya. Berharap kalian bisa belajar lagi dengan sungguh-sungguh agar kita dapat hasil yang maksimal. Rasa yang tidak yang lanjutkan dengan baik menyelesaikan kalian dan tetap semangat. Terima kasih dan selamat siang semua. Oke, terima kasih ya. Thank you. Yang senang itu berapa? Kan lebih cepat. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Oke, yuk kita lanjut. Ibu mau menerangkan sedikit. Bu memang nggak ada lagi. Entah. Masih ada tapi Ibu mau menjelaskan. Ma, sama isi. Apa bisa mau ma? Oke. Ibu kan entah artinya apa bu? Entah tidak tahu. Hah? Entah kan? Entah mengapa. Entah tidak tahu. Oh, tahu. Tahu, masih tahu. Tahu. Bukan kalau saya tahu. Ibu Bu kalau tahu nggak boleh tulis entah dong. Hah? Ibu artinya entah itu Harus ya artinya. artinya tidak tahu atau ibu tidak tahu artinya Entah tidak tahu. Entah ini di mana daerah. Entah lah gitu, tidak tahu lah gitu. oh my god. Nah, ini contohnya gini. Tidak boleh buku ya. Harus cari sumber yang lain. Ibu, tapi kalau dalamnya nggak sama, Tetap nggak Cuma- apa? cuma title-nya sama, boleh ya? Oke. Ibu jelaskan ya kembali. Puisi itu adalah karya sastra yang terikat baris, bait, rima, dan irama. Ya, jadi baris nih ya kemarin udah terangin ya. Puisi itu terdiri dari bait. Bait itu ada 4 baris atau 4 lari. Ya.
Rima itu di belakang kalimat, di belakang baris biasanya. Ada AA, ada ABAB, ada ABBA. Ada nggak Atau BBB, ada Bu? ABCD. Bu, kita punya Iya, puisi Ada nggak boleh BBB, nambah lima Bu? nggak? Kenapa? Limanya bebas, boleh nggak puisi kita? Oh, rima bebas boleh, nggak apa-apa. Ibu tidak yang startnya sama terpenting ini boleh adalah sama enggak? terdiri dari satu bait ada 4 baris. Ya, Sama kosakatanya nggak boleh lebih ada dari 4 delapan baris. ya? Kenapa? Kosakatanya nggak boleh lebih dari 12. Harus dalam 8 sampai 12. Hah? Bebas nggak apa-apa. Oh. Karena kan yang terpenting adalah kalian bisa dulu mengubah menjadi prosa gitu ya. Boleh 5 baris. Kalau Kalau 5 baris belum boleh. 4 baris dulu aja. Ya. Nah, iramanya ada tinggi nada suaranya. Jangan misalnya gini rimanya. Misalnya, nah ini dia. Kenapa Ibu tidak ambil puisinya? Ekspresinya seperti apa? Jangan kamu misalnya ekspresinya kamu puisi itu tentang Tuhan, tapi mukanya begini aja. Tuhanku, Tuhanku, betapa sedih hatiku hari ini. Jadi ekspresinya itu tidak menarik, tidak mau. Ada juga yang terlalu panjang, seperti ini. Dia terlalu panjang. Tuhanku, ya jangan ya. Ini memang harus ada. Boleh Tuhanku, betapa hatiku ini rindu, ingin bertemu denganmu. Nah, seperti itu. Jadi ada penekanan tinggi rendahnya. Jadi gini, kalau kamu pakai background di belakangnya kayak Ibu Rika beli juga boleh, atau kamu mau pakai sound system juga, pakai suara instrumen juga boleh. Pokoknya buat semenarik mungkin karena ini adalah midterm. Paham ya? Nah, puisi ini disusun dengan pilihan kata yang membangkitkan dan daya imajinasi. Jadi kamu perlu dengan semangat. Kalau memang sedih ya kelihatan sedih. Ya, kalau dulu tuh sampai karena totalitas ya kelas dan sekarang kelas 10 itu dia biar bisa nangis dia pakai obat tetes mata. Jadi matanya berair. Seru ya, jadi emang bagus. Buat nangis aja ya. Aku harus nangis aja ya. Ya terserah. Bu, emang buat puisi yang semangatnya lah, Bu. Atau mau yang ceria, yang bahagia, yang happy itu lebih bagus. Ya, itu dia ya. Jadi silakan kembangkan daya imajinasi kalian ya. Lalu yang prosa. Prosa ini adalah merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi yang tidak mengandung rima. Jadi tidak perlu harus atau ABAB ataupun yang lain, tidak perlu. Ya, tidak tergantung juga dengan puisinya itu karena sudah diubah puisi itu menjadi sebuah cerita atau narasi. Paham sampai sini? Ada pertanyaan sebelum Bu Rika lanjut? Perbedaan antara puisi dengan prosa? Ingat ya, kalau puisi berbentuk bait, sedangkan prosa berbentuk paragraf. Ya, Karina. Puisi ada nggak yang BBB gitu? BBB semua berarti sama aja dong, akhirannya belakangnya sama. Bisa juga CC semua karena akhirannya sama. Ya kan? Jadi nggak harus gitu, enggak. Tergantung akhirannya belakangnya saja. Ya, oke. Dan di rumah bagaimana? Sarah, paham perbedaan puisi dan prosa? Ya, kalau mau gampangnya ya seperti ini. Nggak ikut, Bu. Ya, kalau mau gampangnya seperti ini. Pokoknya ini adalah puisi karena terdiri dari berapa bait, terdiri dari bait, sedangkan prosa itu berbentuk paragraf. Ya, jadi berbentuk cerita. Kalau ini adalah berbentuk bait. Ya, oke, lanjut. Ciri-ciri puisi. 1. Memiliki rima dan irama. Terdiri dari beberapa baris atau lari dan bait. Untuk mites ini, proyek hari ini, proyek mites ini, baitnya hanya 3. Ya, minimal 3. Ya, berarti ada 3 paragraf. Memiliki makna kiasan.
Ya. Biasa nanti apa? Hiasan itu berarti biasanya terkadang gini, kalau kita mengibaratkan ya keindahan alam itu ya seolah-olah seperti manusia. Angin melambai-lambai. Tahu angin apa? Pohon melambai-lambai, goyang-goyang. Ya? Ya bukan. Iya, hiasan namanya. Santai. Ya. Dan memiliki amanat. Jadi nanti ketika kamu membaca puisi, jangan lupa memberikan amanat atau pesan dari puisi itu harus disampaikan. Lalu pilihan kata imajinasi. Jadi hasil Pesan moral. iya, pesan moral. Ya. Oke. Tulis dong kenapa kita pilih puisi. Alasannya. Oh, nanti akan Ibu oh ya, Kang, boleh. Saya memilih puisi ini karena saya mengerjakannya bersama sahabat saya, misalnya gitu ya. Atau saya mau membuat puisi ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya. Dedikasikan itu adalah sebagai ucapan terima kasih. Misalnya ya. Oke, catatan penting. Baris sama dengan kalimat. Atau lari kalau dalam puisi. Ya. Sedangkan bait adalah kumpulan dari beberapa kalimat atau baris atau lari. Nah, karena di kelas 7 itu kita sebutnya lari. Ya. Sudah masuk ke dalam sastra. Rima, persamaan bunyi yang ada di dalam puisi. Irama, tinggi rendahnya, panjang pendeknya, bunyi yang diucapkan dalam puisi. Ya, puisi. Nah, itu dia tinggi rendahnya. Jangan orang sedih malah kamu ketawa-ketawa baca puisinya. Ada kayak gitu loh. Ya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan jadi ekspresi kalian, pengucapan, pembacaan, mendeklamasikan puisinya itu diberikan nilai. Jadi tidak hanya isinya saja, tapi juga bagaimana sikap kamu ketika kamu membaca puisi. Ya. Lalu ciri-ciri prosa. Memiliki alur cerita. Nah, diperhatikan ya, karena kita temanya tentang alam. Ya, kalau Ibu saya mau hutan boleh nggak? Hutan kan bagian dari alam. Ya kan? Ibu saya boleh menceritakan apa ya? Laut. Laut yaitu bagian dari alam. Ya kan? Seperti itu. Nah, ada tokoh dan penokohan. Ada tokohnya, lalu ada juga penokohan di sini ada karakternya apa sifatnya ya, ada tokoh itu. Role and main character. Bebas. Tokohnya itu boleh tokoh antagonis, protagonis ataupun disesuaikan dengan ceritanya ya. Dua orang ya. Bebas, pokoknya bebas. Memiliki sudut pandang, ada latar dalam cerita. Ya. Dan memiliki pesan moral. Kalau tadi amanat dari puisi amanat dari puisi itu apa? Apa sih? Amanatnya atau pesannya. Nah, di dalam cerita, dalam prosa ini juga ada pesan moralnya yang bisa kita terapkan. Kita langsung contoh aja ya, biar kamu tidak ini. Nah, oh ya, kita bandingkan karakteristiknya di sini. Puisi memiliki rima dan irama, sedangkan prosa memiliki alur cerita. Puisi terdiri dari beberapa baris atau lari dan bait. Sedangkan prosa ada tokoh dan penokohan. Memiliki makna kiasan, memiliki sudut pandang. Puisi memiliki amanat, sedangkan prosa adanya latar dalam cerita. Hah? Kiasan itu apa? Yaitu kiasan itu seperti mengibaratkan benda-benda bati bisa hidup begitu. Ya, lanjut ya. Memiliki amanat dan ada pilihan kata imajinatif. Contoh, ini puisi dan ini prosa. Silakan coba Kevin baca yang keras puisi. Puisi. Oh guruku, sungguh besar jasamu. Tanpa mengenal lelah kau mengajariku.
hingga terbuang banyak waktumu. Kau kan terkenang selalu. Oke, ini dia. Rimanya apa ini? Ya, u. Ini ada 5 baris atau 5 larik ya. Boleh, tapi untuk kalian 4 aja ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya supaya 5 ya. Berarti kamu dalam 3 paragraf itu terdiri ada 15 kalimat. Sorry. Iya benar. Kurang lebih ya. Boleh aja, tapi lebih baik 4 dulu aja ya. Contoh di sini. Ya. Silakan Justin baca yang keras, prosa, contoh prosa. Yang mana? Prosa, contoh prosa. Rosa. Oh, Ya. Bapak dan Ibu Guru. Sungguh besar jasamu kepada kami semua. Tanpa mengenal kata lelah kau mengajariku banyak ilmu di sekolah. Hingga terbuang banyak waktu istirahatmu. Bagi kami kau kan terkenang selalu. Oke. Nanti Justin kalau ketika membaca sebuah prosa atau membaca cerita itu jangan seperti itu ya. Latihan dulu ya. Baik. Lihat di sini. Oh, guruku. Lalu kamu ubah menjadi prosa, kamu boleh menambahkan. Ya. Guru kamu itu kan terdiri dari Bapak dan Ibu guru. Ya, ditulis di sini. Oh, Bapak dan Ibu guruku. Titik. Sungguh besar jasamu. Nah, ini diambil dari puisi ini, pindahkan ke prosa, ditambahkan lagi. Ya, kepada kami semua, koma. Nah, tanpa mengenal lelah kau mengajariku. Disambung ke sini. Ditambahkan lagi. Banyak. Sudah ada dia aja jangan begitu. Ilmu di sekolah seperti itu. Jadi ini adalah guru yang di sekolah. Kalau kemarin waktu itu ibu kelas berapa ya pernah buat dia menceritakan tentang gurunya di tempat les, di mana dia senang sekali sama guru lesnya. Nah itu kan guru kamu. Oh ini dia karena guru musik, udah jadi dia guru musik, dia senang. Kenapa? Karena guru musiknya ini membuat dia happy ya. Mungkin kalau di sekolah dengan banyak PR dan banyak tugas, jadi dia senang sama guru lesnya gitu. Sama seperti ibu pernah baca film dan biografi seseorang, itu terkenal ya. Dia itu mempunyai cacat fisik ya. Dia tidak bisa melihat, tapi dia tidak bisa mendengar, dan dia tidak bisa berbicara ya. Bisa tulis ya. Akhirnya dia itu sayang sekali sama gurunya karena gurunya itu yang mengajari dia. Dia diajari membuat huruf braille untuk tunanetra itu. Jadi dia bisa baca semua buku tapi dengan buku braille. Dia bisa lihat. Iya, dia bisa lihat. Jadi dia beraba. Dia kayaknya nggak bisa lihat tapi dia bisa berbicara ya. Masa. Jadi dia pakai braille, dia ini, pakai braille begini dia lihat, terus dia pakai bahasa isyarat. Itu namanya Helen Keller bukan? Iya, Helen Keller, betul. Akhirnya ya itu makanya. Siapa ini kotak nanti ya? Bukan tuh dari internet. Oh, Tadi ibu keluar dari Zoom karena internet. Oke, jadi anak ini marah, tapi dia begitu bahagia, bangga dengan sayang sekali sama gurunya karena berkat gurunya dia menjadi pintar. Kisah nyata kan? Ya, kisah nyata. Namanya kan biografi. Ya, seperti itu. Oke. Lalu tambahannya, nah ini dia. Hingga terbuang banyak waktu istirahatmu bagi kami. Kau kan ku kenang selalu. Masih tambahin. Lah,
supaya nanti menjadi sebuah cerita dong. Kalau tidak ditambahin masih tetap puisi. Puisinya dijadiin paragraf aja tapi harus tambahin. Oh, harus ditambahin. Kalau nggak ditambahin, itu sama saja kamu hanya mengubah puisi ini dalam bentuk paragraf. Ya, tidak mau seperti itu ya, Rika ya. Jadi harus di puisi ini harus kamu ubah, kamu tambahkan. Kalau tidak diubah juga seperti ini, kamu tambahkan supaya menarik ceritanya. Ya, oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Bisa, benar? Paham? Oke. Bareng ya. Oh, baik. Lihat di rumah bagaimana? Hah? Makanan. Oke, boleh rapikan dulu sambil ibu mau tanya pas kelas dari kelas ini. Oke. Edwina, apakah sudah paham? Cecia sudah paham? Ada pertanyaan tidak? Karena ini bisa ya, buat ya. Jadi cari puisi yang singkat, jangan cari puisi yang mengerikan, ya. Oke. Harus sampai Hari ini tidak ada yang dikumpulkan. Hari ini kamu sudah mulai membuat puisi. Ya, sudah mencari puisi. Mau judulnya apa? Oke? Paham? Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Tiara, dasarnya paham? Tiara? Teman-teman, paham? Oke. Abu. Tahunnya. Fisik. Iya kok. Ayo, teman-teman. Apa? Ya. Nama? Nama teman-teman? Ada pertanyaan? Oke. Cikentan. Tidak ada? Citan. Tidak. Aku mau Bu, aku mau presentasi Bu. Ya, silakan. Aku mau presentasi. Ya, silakan. Ya, namanya. Saudara kamu presentasi ya? Bu, aku nggak bisa share screen. Aku nggak bisa share screen. Lorek ke diam dong. Ya, silakan Lorek. Ya pasti bahasa proyeknya dapat 1. Bu harus share screen nggak? Itu berarti kan dia perfect banget sempurna. Udah Bu. Ayo, tenang ya Raka. Biar dia Aku nggak harus share. Oke. Selamat pagi. Yang saya hormat Bapak Ibu Sekolah dan teman-teman Sekolah Jakarta SMP School. Salam sejahtera kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami telah mengalami suka dan duka sekolah ini. Hari ini